Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Pas sedikit tentang pupuk dasar ya. Jadi pupuk dasar untuk musim hujan teman-teman. Karena di musim hujan ini resiko tertinggi adalah terserang penyakit dan itu bisa menyebabkan gagal panen teman-teman. Dan ada lagi resiko kedua yaitu banjir ya, kebanjiran. Itu udah pasti gagal panen teman-teman. Nah makanya kita mesti antisipasi gimana caranya pupuk ini tidak antagonis teman-teman. Saya akan kasihkan untuk pakai pupuk tunggal ya supaya lebih menghemat biaya produksi kita. Kita tahu pupuk sekarang mahal sekali, jadi kita pakai pupuk tunggal aja masih mending teman-teman ketimbang kita beli NPK yang sudah jadi. Nah nanti kita siasati gimana caranya itu bisa lengkap unsurnya, kemudian tidak berlebihan. Karena kalau kelebihan, misalnya kelebihan nitrogen aja ditambah dengan hujan yang tinggi ya kan, itu jamur luar biasa cepat teman-teman. Belum lagi penyebaran jamur itu sendiri. Nah jamur itu kena hujan, kemudian kena angin, ke bawah air hujan, ke bawah angin, udah pasti teman-teman ngeradak ke semuanya. Ya itu perlu kita antisipasi, makanya penggunaan nitrogen perlu kita kontrol teman-teman supaya tanaman kita goal ya sampai panen. Nah untuk teman-teman yang nanam semangka, melon gitu musim hujan sebaiknya agak dikurangi karena konsumsi masyarakat untuk mengkonsumsi buah yang banyak airnya itu agak berkurang. Jadi mending kita nanam tanaman lain yang lebih diminati dan pasti mahal ya, pasti cabai teman-teman musim hujan karena memang tantangannya tersendiri ya. Nah pupuknya apa aja teman-teman yang kita pakai? Yuk teman-teman yang belum subscribe dulu, yang udah subscribe terima kasih teman-teman, luar biasa. Oke teman-teman ya, jadi untuk musim hujan sebelum kita bahas pupuk dasarnya teman-teman, maka teman-teman harus persiapkan juga ya, ini untuk semua hortikultura teman-teman ya dan tanaman pangan, itu adalah rain cover ya, bahan aktif mancozeb, itu harus teman-teman siapin. Nah kemudian yang kedua selain mancozeb itu teman-teman mesti sediain yang berikutnya adalah bion seperti biasa ya, kita selalu pakai bion. Nah kemudian teman-teman juga harus gunakan bahan aktif kontak lainnya lagi, kayak misalnya klorotonil gitu ya, klorotalonil gitu, seperti ini mereknya. Kemudian kalau ini nggak ada gimana teman-teman bisa pakai yang propinep ya, yang ada zinknya, itu juga akan baik sekali di musim hujan teman-teman. Nah kemudian yang sistemiknya teman-teman bisa sediakan difenoconazole ya, karena itu akan sangat membantu sekali nanti di musim hujan teman-teman ya. Kemudian ada juga bahan aktif simaxonil, teman-teman juga perlu untuk pencegahan dan juga proteksi tanaman di musim hujan teman-teman. Besok kita bahas satu-satu contohnya apa aja gitu ya, supaya bisa ada lebih gambaran teman-teman ya. Jadi untuk pupuk dasar sendiri musim hujan ini akan berbeda kalau di tempat kita teman-teman ya. Yang pertama faktornya adalah kelembaban tinggi, yang berikutnya faktornya adalah harga pupuk yang semakin naik teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah kita harus menyiapkan bedengan ya. Kita tahu musim hujan berarti bedengan lebih tinggi, itu yang pertama teman-teman. Jangan dengan bedengan yang standar-standar aja, jadi harus lebih tinggi dari biasanya. Nah pupuk dasar tujuannya kita tahu mempersiapkan pupuk supaya nanti siap serap oleh tanaman ya. Kita tahu butuhannya NPK ya, N, P sama K, ini wajib harus ada sebenarnya teman-teman. Tapi di musim hujan kita bisa ngakalin sedikit lah ya. Ini unsur hara makro primer. Nah sekundernya, maka kita butuh sekundernya adalah Ca, Mg, sama sulfur teman-teman ya. Ini kita butuhkan. Nah kalau untuk kita pakai pupuk dasar dengan NPK, Ca, Mg kan kayaknya banyak banget ya. Sebenarnya enggak. Ini Ca sama Mg ini kita bisa dapat di dolomit ya. Dolomit ini sudah ada teman-teman, kalsium dan juga magnesium ya. Jadi kita harus sedia dolomit. Nah kadang-kadang teman-teman ada yang bilang, Pak di tempat saya pH-nya sudah tinggi, perlu nggak saya kasih dolomit ya kan, takutnya terlalu tinggi nanti serapan unsurnya nggak maksimal. Kalau teman-teman yakin alat teman-teman yang pakai itu pH meter tanahnya itu akurat, maka nggak usah pakai dolomit, nggak apa-apa teman-teman ya, karena pH-nya sudah baik. Nah terus nanti gimana pemenuhan kalsium dan magnesium, teman-teman bisa lakukan penyemprotan aja gitu loh. Kalau aduh pakai apa ini ya, mahal atau apa gitu, pakai POC teman-teman ya, pupuk organik cair itu udah pasti mengandung Ca maupun Mg maupun unsur mikro lainnya. Memang jumlahnya sedikit tapi memang itu dibutuhkan teman-teman ya. Jadi ada beberapa pilihan untuk penggantian dolomit kalau yang pH-nya sudah tinggi ya. Yang pertama CNG, kemudian untuk magnesiumnya
magnesium dan sulfur itu teman-teman bisa pakai yang dari Merauke magnesium sulfur teman-teman ya, jadi udah lengkap. Jadi ini namanya secondary nutrisi, maka kita harus penuhi, tetapi gimana caranya terserah teman-teman. Kalau yakin ya udah semprot aja ya. Nah sekarang kalau pH-nya di tempat teman-teman rendah, terus gimana? Bisa nggak sih kita pakai urea? Ini kan N ini urea ya teman-teman ya. Urea itu 46%. Kemudian ada P, ini ada TSP ya, TSP 36. Saya saranin teman-teman pakai TSP 36 ya. Kenapa pakai TSP yang 36? Karena kalau yang asli itu mengandung fosfat, berarti 36% ya. Kemudian dia sudah ada sulfurnya teman-teman ya, di TSP 36 yang produksi petrokimia itu sudah ada sulfur 5%, lumayan teman-teman ya, karena dia sekunder, yang penting sudah ada. Jadi dari pupuk dolomit dan TSP yang 36 ini kita sudah dapat unsur 1, 2, 3, 4 teman-teman. Cuma aplikasi yang jadi masalah, yang kadang-kadang menyebabkan pupuk itu kita sudah sebar tetapi tidak bisa diserap tanaman ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah kalium. Ini KCl ya, kita pakai KCl aja. Tinggal tanaman teman-teman gimana, alergi nggak sama klorin, misalnya teman-teman kentang, kemudian apalagi apa namanya itu yang umbi, apa namanya ya, wortel. Nah itu jangan pakai KCl teman-teman. Teman-teman pakai yang misalnya ZA gitu, nggak ada masalah. ZA itu sudah ada sulfur dan juga KCl ya. Jadi di ZA ada kalium ya, K2O ya, dan juga ada sulfur ya. Jadi ini teman-teman bisa pakai di tanaman-tanaman yang alergi sama klorin ya atau Cl. Nah ini sudah dapat. Nah urea ini tidak terganti teman-teman ya, dia nggak ada lagi substitusinya ya. Cuma musim hujan bagaimana? Nah karena ini adanya antagonis, ini dolomit teman-teman, kalsium dan magnesium ini boleh dibilang dia antagonis dengan semuanya ya. Dengan urea dia antagonis, dengan P dia antagonis, dengan K dia antagonis ya kan. Nah kadang-kadang ada teman-teman nanya, masa iya CNG dicampur sama KNO3 putih nanti jadi antagonis ya. Teman-teman yang lihat di pola pemupukan cabai misalnya gitu ya, di penyemprotan ya, itu kalau disemprotkan dalam jumlah yang terkontrol itu tidak akan antagonis teman-teman. Kemarin saya sudah jelaskan ya, bahwa antagonis bisa terjadi itu karena berlebihan salah satu unsurnya, makanya dia akan menekan unsur yang lain teman-teman ya. Jadi kalau disemprotkan CNG dan KNO3 putih nggak ada masalah ya. Jadi kalau di tanah itu akan jadi masalah teman-teman, karena bentuknya masih padat dan juga dia belum terurai ya. Begitu ada air, kalau dia over jumlahnya banyak, di situ ada ini dolomit, udah gumpal nanti. Apalagi ketemu urea, K sama N aja ini antagonis teman-teman ya. Urea dengan KCl itu antagonis, jadi jangan dicampur teman-teman ya. Kemudian urea dengan P juga sama antagonis teman-teman, dia nggak bisa campur. Yang boleh dicampur cuma P ya, SP36 dan KCl, ini boleh teman-teman campur. Nah kalau untuk aplikasinya sendiri N dan K ya, jadi urea dan KCl ini sebenarnya bisa dicampur, tetapi akan resiko teman-teman. Nanti takutnya saya jelasinnya nggak lengkap, nanti dicampur ujung-ujungnya dia gumpal semua teman-teman. Mendingan kita pisah aja ya, biar lebih aman. Jadi untuk aplikasi di bedengan, kan bikin bedeng ada beberapa cara teman-teman. Jadi kalau di tempat kita itu biasanya ada gaya teman kita itu yang main timbun ya. Jadi main timbun, dia bikin jalan di sini, tapi dia bikin jalan itu untuk nimbun sininya. Nah jadi dialihkan ke sini. Nah ini ada gaya seperti ini ya. Jadi dia otomatis akan tinggi, yang sini akan rendah jadi jalan. Ada juga yang langsung dicangkul di sininya. Nah, ya ada. Nah, ini mana yang terbaik ya menurut saya ya yang dicangkul sininya. Cuma memang agak kerja keras teman-teman. Beda rasanya sama yang dari samping ya. Nah, supaya ini tidak antagonis antara pupuk dan juga kapur ini teman-teman. Ya, pertama-tama teman-teman ini dulu deh, siapin dulu bedengan mau berapa banyak ya. Bedengan mau berapa banyak, kasih garis, bebas lah biasanya pakai apa. Sebaiknya adalah dolomit masuk dulu teman-teman ya. Kalau di kita dolomit musim hujan masuk dulu, dosis agak banyak karena di tempat kita pH rendah. Nah pengaruh hujan dia akan menurunkan pH agak banyak teman-teman ya, makanya kita butuh dolomit agak banyak. Jadi misalnya teman-teman biasa pakai per hektar ya, itu
rata-rata kan 1 sampai 2 ton. Anggap teman-teman pakai 1 ton musim panas. Nah, musim hujan teman-teman tambah plus setengahnya ya. Ini nggak akan merugikan teman-teman karena harganya satu belum terlalu mahal, kemudian ini akan mendukung nanti serapan unsur semuanya dan juga mencegah tanaman kita dari jamur teman-teman, dolomit ini ya. Jadi ini penting penggunaan ini di musim hujan, wajib kalau di kita musim hujan harus pakai dolomit teman-teman ya. Jadi dolomit sebar, kalau teman-teman tanya cara yang terbaik ya dicangkul rata semuanya, ini dicangkul, jadi disebar dulu dolomitnya baru kita cangkul ya kan. Nah, kita kasih tipis satu kali tipis, habis itu ditipisin lagi, di atasnya sebar lagi teman-teman ya. Terus kita tunggu hujan atau tunggu yakin ini sudah nggak terlalu putih ya. Kadang kan masih padat, itu nanti begitu kita masukkan, misalnya kita masukkan urea gitu, dia langsung antagonis, nanti dia ngumpal, nggak bisa diserap tanaman. Jadi yakin ini sudah hancur lah ibaratnya gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk musim hujan kita nggak pakai N teman-teman di tempat kita ya. Kenapa? Karena kita udah jelasin di beberapa video yang sebelumnya bahwa unsur N itu kita bisa dapat atau ada namanya daur ulang nitrogen ya. Jadi nitrogen ini bisa didaur ulang teman-teman ya. Dan pakainya apa saya kasih di deskripsi ya penjelasannya, supaya teman-teman yang baru nyimak channel kita bisa lihat di situ. Oh, rupanya nitrogen bisa diproduksi tanpa harus kita taruh urea di situ gitu ya. Nah, ini kita nggak pakai di pupuk dasar ya untuk musim hujan ya teman-teman ya. Jadi kita hanya P dan K. Nah, waktu pemberian cari aman musim hujan, satu sudah terkena hujan ya, sudah kena air banyak gitu. Yang kedua adalah 2 minggu lah kita cari aman, itu 2 minggu teman-teman ya. Nah, setelah 2 minggu P sama K ya, ini kita sebar, kita gabung P sama K, nggak ada masalah teman-teman, P sama K ya. Jadi P sama K ini saya kasih dosis untuk cabai gitu ya. Kalau cabai itu kita pakai, maka kaliumnya KCl ya, kita pakai KCl itu biasa di 12 gram ya. Nah, KCl di 12 gram, kemudian P nya atau SP36 ya, SP36 itu kita pakai di kebalik, ini di 8 gram teman-teman. Ini 8 gram, yang ini di 12 gram. Nah, ini yang kita pakai. Kita pakai cuma SP dan KCl. Ini kalau dikonversi, kalau jadi NPK tanpa N, itu berarti 22,5% teman-teman. Ini ya. Jadi misalnya satu bedeng nih, satu bedeng teman-teman ada 1000, misalnya panjang bedengannya gitu ya, 1000. Maka teman-teman cukup pakai 20 kilo ya, 20 kilo dengan KCl ini 8 kilo ya, 8 kilo KCl 8 kilo, kemudian SP nya TSP 36 ya, 36 itu kita pakai berarti 20 kilo teman-teman, 12 kilo 12 kilo. Jadi total yang kita gunakan ini 20 kilo per 1000 tanaman teman-teman. Jadi teman-teman hitung bedengnya ada berapa. Untuk 1000 kita cuma pakai 20 kilo ya. Terus kalau teman-teman kadang wah kayaknya kurang Pak, tambahin boleh nggak? Itu mendingan nggak usah teman-teman. Kenapa? Karena unsur P, bentar saya hapus dulu biar lebih jelas. Nah, jadi teman-teman ya, untuk 1000 batang cabai ya, 1000 cabai itu kita butuh tadi ya TSP SP36, TSP itu 12 kilo, kemudian KCl nya 8 kilo ya. Ini per 1000 teman-teman. Jadi teman-teman hitung bedengannya berapa, jadi jatuhnya berapa di situ gitu ya. Ini per 1000. Nah, kurang nih Om kayaknya, ditambah aja gitu kan, hobi teman-teman. Oh, lebih banyak lebih mantep. Enggak juga teman-teman, ini bahaya sekali. Adalah ini memang sinergis betul, tapi ini teman-teman ya, P ini bahaya teman-teman ya. Fosfat ini bahayanya adalah dia akan menekan segala macam teman-teman, mulai dari kalsium dia akan tekan ya. Jadi nanti kalsium tidak tersedia oleh tanaman, nitrogen atau urea juga ditekan teman-teman ya. Kemudian habis itu dia ada lagi unsur mikro kayak Fe ya, kemudian zinc, mangan, ini semuanya ditekan sama fosfat teman-teman. Ini bahayanya fosfat, walaupun dia itu
slow release sifatnya, tapi kalau jumlahnya kebanyakan maka dia akan ngentem yang lainnya ya. Jadi bahkan KCl pun kalau kebanyakan dia akan dihajar juga sama itu, walaupun nanti ininya sama si CA ini teman-teman. Tapi cari aman, ini dosis yang sudah biasa kita pakai segini. Nah nanti kalau kurang gimana? Kita kan tahu ciri-cirinya teman-teman. Jadi misalnya P-nya kurang, K-nya kurang, kita lihat daunnya aja, ya kan? Daunnya bagaimana? Kalau daunnya ujungnya mulai kering, nah itu udah pasti kekurangan ini teman-teman, TSP. Nah musim hujan, kalau kita tahu tanaman kita rontok, yang pertama rontok bukan karena cuaca ya, misalnya cuaca agak bagus kok rontok terus gitu ya, itu berarti ini kurang, SP kurang. Nah, ada dua cara pemberiannya waktu kalau ini kurang teman-teman ya. Yang pertama kita bisa tugal ya, lakukan penugalan di sampingnya. Jadi misalnya ini bedeng ya. Ini bedeng, ini tanaman kita di sini misalnya ya kan. Nah, kita tahu ini kurang maka tugal di sebelah sini teman-teman. Nah, ini tanaman lagi kan. Nah, ini tanaman lagi gini. Tugal aja di sini ya. Nah, terus kalau KCl nih kita rasa bobotnya kurang. Biasa kalau hujan itu bobotnya kurang teman-teman, karena airnya banyak tapi kopong gitu. Nah tugal lagi yang namanya KCl di tengah. Misal kita kan begini biasanya. Nah itu teman-teman bisa taruh di sini. Ini SP ya, sini SP. Nah kalau kurang ini teman-teman bisa ditugal di tengah-tengah sini. Ya terserah teman-teman mau taruhnya di mana. Intinya ditugal aja di tengah. Nanti air akan beresin semuanya untuk nyebarin dia punya KCl teman-teman. Ini kalau kita, makanya ini mendingan kurang kita bisa tambahin. Tapi kalau sudah berlebih, ini ditekan sama fosfat teman-teman, ini nggak ada obat teman. Nanti teman-teman tanamannya kerdil gitu loh. Terus kalau udah ada buahnya, dia kelebihan SP, maka dia nggak mateng-mateng teman-teman. Lama matengnya. Oh ini hujan kali ini jadi nggak matang-matang. Ya benar ada faktor cuaca benar teman-teman. Musim hujan dia agak molor sedikit. Tapi kalau molornya kelamaan, teman-teman perlu curiga sama yang namanya TSP atau fosfat ini teman-teman. Jangan-jangan kebanyakan. Nah kalau kebanyakan bagaimana? Ini masalahnya, ya kan? Nah untuk TSP ini kita harus melakukan stimulus lagi. Ya kemarin kita sudah kasih tahu ya, kita bisa gunakan magnesium. Jadi Mag-S kita bisa pakai untuk menekan lagi SP di dalam tanaman teman-teman. Ya, kita tekan pakai magnesium sulfat Mag-S, kita semprotkan, jeret. Nah sekarang kita udah tahu teman-teman ya, kelebihan P juga bahaya. Makanya aplikasinya sekarang gimana gitu kan? Nah tadi kan kita sudah aplikasikan untuk kapur ya, kita sebar rata, ya kan? Di sini kemudian kita cangkul, itu akan lebih baik teman-teman ya. Nah kalau teman-teman mau lebih bagus lagi, apalagi di lahan teman-teman situ biasa apa ya, ada fusarium, ini akan luar biasa di musim hujan teman-teman. Atau mungkin ada patek gitu ya. Nah teman-teman perlu pembenah tanah ya. Tadi kan kapur ini termasuk pembenah tanah ya, pembenah tanah. Maka kita perlu lagi yang lainnya. Misalnya apa? Satu kapur dolomit ya, dolomit. Kemudian yang berikutnya yang terbaik menurut saya adalah tetap ya sekam bakar. Nah sekam bakar ini sangat bagus teman-teman. Jadi dia bisa menyerap nanti kelebihan dari air teman-teman ya. Jadi kelebihan air hujan itu diserap itu disimpan sama si sekam bakar. Kemudian sekam bakar itu dari bakarannya itu dia akan ini apa namanya ya, menetralisir airnya karena ada arangnya teman-teman ya. Arang ini sangat penting teman-teman ya. Besok kita bahaslah arang manfaatnya bagaimana sih, terus hubungannya sama air, nanti hubungannya sama pupuk itu akan seperti apa ya. Jadi ini bagus sekali kalau teman-teman campur dolomit dan sekam bakar ini sebar di sini. Ini sangat bagus teman-teman. Tapi misalnya teman-teman banyak nih sekam, oh saya banyak sekam berlimpah gitu, taruh aja sini, bakar di sini, itu akan lebih menjamin teman-teman bebas dari jamur teman-teman ya. Jadi selera aja mana yang tersedia. Kalau tersedia dalam jumlah sedikit sebaiknya sebar aja rata ya, secukupnya. Apa namanya, kemudian kapurnya juga ya disebar di sini. Kita tunggu 2 minggu ya teman-teman, atau 1 minggu atau setelah hujan ya. Paling cepat 1 minggu, paling ideal di 2 minggu lah, itu sudah aman. Kalau untuk musim hujan biasa kelembaban kan tinggi, jadi dia akan lebih cepat terserap ke dalam tanah teman-teman ya. Setelah itu baru kita kasih yang namanya, ini kita kasih ya, itu fosfat ya sama K ya, ini SP36 sama KCl
dosis kayak tadi kita pakai ini 12 kilo, yang ini adalah KCl-nya 8 kilo. Kita gabung aja, diaduk rata teman-teman, kemudian sebar ya. Sebar di sini bebas, mau teman-teman mau model garis juga boleh kalau yang nggak pakai mulsa. Ya, kalau yang nggak pakai mulsa sebaiknya taruh di tengah gini supaya nanti pas hujan dia bisa terdegradasi oleh air hujan, nyebar pelan-pelan. Nah, dengan pupuk dasar yang seperti ini, terus gimana perkembangan tanamannya? Akan lambat teman-teman ya, tapi tersedia unsurnya, tapi lambat. Perlunya kita booster ya. Karena di sini belum ada urea, belum ada N. Kita dapatnya dari mana ya? Nah, kita kontrol N ini supaya seimbang ya, nggak menyebabkan penyakit. Otomatis teman-teman pakailah CNG atau Kalnit. Ini sama teman-teman ya, kandungannya sama, harganya lebih murah Kalnit teman-teman. Harganya lebih murah Kalnit, kemudian unsurnya sama, harga lebih murah di Kalnit. Pemakaiannya juga sama, teman-teman tinggal semprot aja. Misal 7 hari teman-teman semprot CNG dulu, lihat, habis itu baru teman-teman lihat lagi perkembangannya akan seperti apa. Perlu nggak dikocor, karena musim hujan juga kadang ngocor akan susah teman-teman, karena air banyak, hujan terus ya kan, kita nggak sempat ngocor. Nah, itu nanti ditugal juga boleh dengan NPK dosis 1 bulan ya. Jadi misalnya kalau cabai kita pakai itu kan rata-rata per batang 5 gram ya NPK. Jadi 5 gram NPK untuk 1 minggu. Nah, kita misalnya mau 2 minggu nih. Jadi teman-teman tinggal tambahin aja 2 minggu, berarti 5 plus 5 berarti 10 gram. Tugallah di samping tanaman, jarak se-4 jari ya, kalau tanaman masih fase vegetatif. Nanti teman-teman lihat tajuknya, makin jauh tajuknya maka teman-teman geser ya, supaya sesuai dengan akar, posisi akarnya teman-teman. Kalau untuk 3 minggu deh, kayaknya ini 3 minggu aja jangan itu, ya tambah lagi 5 ya. 4 minggu atau sebulan sekali aja mupuknya gimana? Boleh, tambah lagi 5. Nah, ini kan 20 gram. Kita kasih di mana? Apa iya kita taruh satu lubang? Kan nggak mungkin. Jadi mendingan teman-teman taruh ini misalnya tanamannya, ya kan? Nah, teman-teman taruh misalnya di sini 5 gram, di sini 5 gram, di sini 5 gram, di sebelah sana lagi 5 gram. Itu lebih efektif teman-teman untuk musim hujan. Untuk 1 bulan lagi, ya kan? Atau mungkin, wah ini nggak cukup Pak, sebelahnya ada lagi gitu. Ya nggak apa-apa, sebelahnya sini kasih 10 gram, yang sini 10 gram, yang sini 5 gram, kan bisa teman-teman, ya kan? Intinya adalah pemberiannya itu jangan terlalu dekat dengan pupuk dasar, ya. Jadi ini udah siap, teman-teman bisa pakai mulsa, tutup mulsa, tanam, pindah. Ini kapan masuk? 10 hari teman-teman masukin, atau 15 hari masukin, tapi jangan lupa ya, kita mesti booster dari umur paling lambat 7 hari itu sudah di booster. Syukur 3 hari teman-teman hajar ultradap dulu supaya nggak stres, jadi pindah tanam semprot ultradap, 3 hari kemudian semprot ultradap lagi. Nah, di 7 hari baru CNG. Habis itu kita sambil pelan-pelan lihat perkembangannya akan seperti apa gitu. Jangan lupa juga penyemprotan fungisida ya, terutamanya di mancozeb teman-teman, biar tanaman kita bebas dari bercak daun gitu ya. Kemarin ada yang teman-teman nanya untuk bercak ungu ya di kentang sama di bawang putih ya, ada yang juga kena moler gitu. Besoklah kita bahas untuk hama penyakit kayak musim hujan ini ya, banyaknya kayak misalnya bercak ungu, kemudian ada busuk batang dan lain sebagainya gitu ya, supaya lebih lengkap. Nah, intinya teman-teman, pupuk mahal pakai pelan-pelan. Nah, kohe gimana nih di sini? Boleh nggak? Boleh, kalau kohe itu bebas saja ya. Kita mesti pakai kalau memang ada, kan kadang-kadang ada tempat-tempat yang susah nyari kohe teman-teman. Tapi kalau ada ya pakai aja, lebih banyak, lebih bagus. Dosis anjuran berapa? 1 kilo per meter teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya bedengan 10 meter, teman-teman siapin kohe 10 kilo untuk satu bedeng, misalnya 10 meter gitu ya. Pokoknya per meter itu idealnya 1 kilo teman-teman ya. Nah, itu sedikit teman-teman ya, cara kita melakukan pemupukan di musim hujan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.